Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, akhi ukhti fillah, alhamdulillah Allah bertemukan kita di majelis ilmu. Semoga ini menjadi majelis yang mulia buat kita semuanya, memberikan kemuliaan, keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat buat kita semuanya. Materi yang kita bahas hari ini biiznillah terkait seputar pendidikan anak. Ya, mohon para jemaah tidak bersuara lagi. Bahasan kita di malam hari ini insyaallah biiznillah akan bicara tentang pendidikan anak, di mana anak ini adalah investasi yang paling berharga bagi kita semuanya. Ini adalah harta yang paling besar yang kita miliki. Umur kita pendek, tapi yang bisa menjadikan umur kita ini panjang dan terus panjang adalah anak-anak ini. Umur kita pendek untuk menghasilkan amal, tetapi kita bisa mendapatkan amal sepanjang masa, yaitu selama anak-anak ini tumbuh, berkembang dan dewasa. Ibarat tanaman yang ditanam oleh orang tua kita dahulu, buahnya akan terus dinikmati walaupun orang tuanya ini sudah wafat. Padahal tanaman ini sudah berusia 40 tahun, 50 tahun. Ini pohon masih berbuah, bahkan semakin tua buahnya semakin manis. Begitulah anak-anak bagi orang tuanya. Orang tuanya sudah wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi mereka, para orang tua ini terus mendapatkan pahala yang tak henti-hentinya dari anak-anak mereka. Tentu ini diharapkan oleh setiap orang tua. Bahkan tak hanya itu saja jemaah sekalian, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan anak-anak ini bisa menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Anak-anak ini bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Anak-anak ini bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga Allah yang paling tinggi. Bahkan orang tuanya pun bisa menyelamatkan anak-anak dari azab. Orang tuanya pun bisa menyelamatkan dan memasukkan anaknya ke dalam surga, mengangkat derajat anaknya di surga. Bisa, semuanya itu bisa. Yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya. Karena sesuatu itu muncul tidak akan dengan mudah. Surga itu mahal, dan surga itu dipenuhi dengan banyak rintangan. Huffatil jannatu bil makari. Surga ini ditutupi dengan kesulitan-kesulitan, dengan hawa nafsu, dengan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali rintangan-rintangannya. Surga ini memang
rahmat Allah yang paling besar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya, sehingga kalau kita pelajari, kemudian kita amalkan, dan kita sabar dalam menjalankan itu semua, maka pastilah Allah akan mudahkan. I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Kerjakan saja, pasti Allah akan mudahkan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Kita belajari kiat-kiatnya, kita mencoba untuk mengamalkannya, pasti Allah akan memberikan kemudahan dengan kesungguhan kita. Para jamaah sekalian, anak ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Amanah ini titipan yang harus dijaga dan tidak boleh disia-siakan. Jika amanah ini disia-siakan, maka kita akan terkena dampak buruknya. Kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang ada pada diri kita akan ditanya sama Allah. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Suami itu pemimpin di rumahnya, nanti akan ditanya oleh Allah atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Perempuan juga pemimpin di rumah suaminya, yang akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia pimpin. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kita akan ditanya atas kenikmatan ini. Anak ini nikmat memang, qurratu a'yun, membanggakan orang tua, menyenangkan, bikin rumah senang, hidup. Kalau ada anak-anak rame katanya. Amanah, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga dan dirawat. Kalau kita berhasil menjaganya, maka itulah adalah kemuliaan. Kalau kita menyia-nyiakan, maka itu adalah bencana dan kebinasaan buat kita. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 27-28, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah. Jangan khianat sama Allah dengan cara berbuat syirik. War rasul, jangan khianati Rasul SAW dengan cara kita tidak taat sama Allah dan Rasulnya, maksiat, bid'ah. Wa takhunu amanatikum, dan jangan mengkhianati amanat-amanat yang telah dititipkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian sadar bahwa semua ini adalah amanat. Apa itu amanat-amanat yang dititipkan kepada kalian? Di antaranya adalah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah, berilmulah, sadarlah bahwasannya harta-harta yang ada di tangan-tangan kalian, anak-anak kalian, itu semua bisa menjadi fitnah, bisa mendatangkan keburukan buat kalian. Wallahu indahu ajrun 'azim, tapi di sisi Allah lah pahala yang besar. Lihatlah, kalau kita pandai memegang amanah ini dengan baik, maka di sisi Allah ada pahala yang begitu besar, yaitu surga. Tapi kalau kita terjebak dalam sebuah fitnah syahwat yang menjadikan kita tidak mengemban amanah anak dengan baik, maka akan bencana besar bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman di surat Taghabun ayat 14-15, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh buat kalian semua. Hati-hati kalian, jangan terjebak ke dalam syahwat. Kalau kalian keluar dari hukum dan aturan Allah,
maka anak yang seharusnya menyelamatkan kalian dari azab, justru anak-anak inilah yang akan menjadikan kita berada di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah jemaah, anak ini bisa menjadi qurratu a'yun, menyenangkan orang tua dunia dan akhirat. Anak bisa memalingkan orang tua dari jalan Allah yang sebetulnya. Anak bisa menjadi musuh buat orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengemban amanah ini dengan baik. Orang tua tidak menjalankan aturan Allah dengan baik, sehingga anaknya menjadi fitnah, menjadi bencana, dan anaknya menjadi musuh buat dia. Harusnya anak ini melahirkan kasih sayang pada orang tuanya, menjadi anak yang saleh buat kedua orang tuanya. Tapi ini berbalik, anaknya malah memusuhi orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menjalankan amanah dengan baik. Maka kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat, itulah balasan yang kalian peroleh. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat, itulah yang kalian peroleh. Kenapa anak ini jadi musuh? Kenapa anak ini jadi bencana? Karena orang tuanya tidak bisa memberi, tidak bisa mengemban amanah dengan baik terhadap anaknya ini. Al jaza'u min jinsil amal, perbuatan itu akan sesuai dengan balasan, itu akan sesuai dengan amalannya. Jadi kalau ada anak yang jadi musuh buat orang tua, salahkan diri Anda wahai orang tua, karena Anda tidak mengemban amanah dengan sempurna, dengan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak Anda menjadi fitnah, keburukan, dan anak Anda menjadi musuh buat Anda. Hati-hati. Ini ayat-ayat ini teguran, mengingatkan kita bahwa anak adalah benar-benar amanah dari Allah. Pegangi dengan baik, maka anak akan menyenangkan. Jika tidak, maka anak akan menjadi musuh dan bencana buat orang tuanya. Makanya berarti kemudi itu di tangan siapa sekarang? Di tangan siapa? Orang tua. Makanya Allah bilang apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, lihat, yang ayat ini perintah menjaga diri dari neraka itu dimulai pada siapa? Qu anfusakum, diri kamu. Kamu ini siapa? Ayahnya. Dimulai dari siapa? Sang ayah. Wa ahlikum, kemudian istrinya dan anak-anaknya. Naran, dari api neraka. Makanya para ulama tafsir seperti Abdullah bin Abbas mengatakan, i'malu bi ta'atillah, taatlah kalian kepada Allah, wattaqu ma'asillah, jauhilah maksiat-maksiat Allah atas diri kalian. Muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar, suruh anakmu mengerjakan semua ini, Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Jadi yang dimulai siapa? Orang tua. Ini orang tua dulu yang diperintahkan oleh Allah. Begitu pula ungkapan Imam Dhahhak dan Imam Muqatil Ibnu Hayyan. Beliau mengatakan, haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu, kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya, kerabatnya, pembantunya, apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dilarang oleh Allah atas diri mereka. Ajarkan itu. Qu anfusakum, ini adalah orang tua, kewajiban orang tua. Makanya ungkapan para ulama,
adalah, camkan ini jemaah, kesolihan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan anak di dunia bahkan di akhirat. Camkan ini. Kesolihan kesolihan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan anak di dunia. Bahkan di dunia akhirat juga lu pengaruhnya. Atau kita balik, anak ini soleh karena kesolihan siapa? Orang tua. Jadi kesolihan orang tua akan berdampak positif pada kesolihan anak di dunia. Ketika Nabi Musa dan Khidir melewati sebuah desa dan keduanya meminta jamuan makanan, tetapi para penduduk enggan memberi jamuan kepada keduanya. Lalu terdapat dinding yang roboh. Nabi Khidir pun memperbaiki dinding itu. Dan Nabi Musa akhirnya mengatakan kepada Nabi Khidir, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law takhadta alaihi ajra qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Keduanya pun pergi menuju sebuah desa. Lalu keduanya minta dijamu karena lapar. Tapi penduduk desa tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lalu keduanya melihat sebuah dinding yang roboh di sebuah kebun. Lalu Nabi Khidir pun memperbaiki kebun itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Coba kamu minta upah berupa makanan karena kita lapar." Ya. Lalu Nabi Khidir menjawab. Nabi Khidir tidak mau meminta upah. Lalu beliau menjawab, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Ini kebun milik dua anak yatim di kota ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah kebun ini ada harta tersimpan, terpendam di situ. Wa kana abuhuma salihah. Lihat, ayah ibunya semasa hidupnya dulu orang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah kepengen dua anak yatim ini dewasa. Allah kepengen dua anak yatim ini dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma. Kalau sudah dewasa, baru Allah akan keluarkan harta terpendam ini. Kenapa? Rahmatan min rabbik. Ini adalah rahmat dari Allah. Artinya apa? Orang tuanya soleh, kesolihan orang tua berdampak pada anak, kebaikan anak dunia akhirat. Sampai rezekinya anak pun itu karena kesolehan orang tua. Faham jemaah? Buah jatuh tidak di rumah tetangga. Kalau buah jatuh di rumah tetangga berarti pohonnya dicolong. Faham? Ya, berarti dicolong pohon Anda. Jadi kalau anak Anda kok tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, saya pengen anak Anda soleh, ada yang mencuri. Siapa yang mencuri? Yang mencuri bisa jadi setan yang goda Anda. Dialah yang merusak anak Anda. Jadi kalau orang tuanya saleh, orang tuanya taat, akan berdampak pada kesolihan anak. Orang tuanya preman, anaknya pun bajingan. Ya, contoh, ini logika sederhana.
Orang tuanya jual nasi goreng, anaknya melanjutkan dagangan nasi goreng. Orang tuanya dokter, anaknya, ayahnya notaris, ibunya notaris, anaknya sekolah hukum. Tumbuh ketemu tutup. Faham? Itulah jemaah. Jadi yang disoroti di sini anaknya apa orang tuanya sih sebetulnya? Orang tuanya. Ini amanah. Bisa jaga nggak? Oh bisa. Ya anakmu pakai. Bagaimana orang tua menjaga amanah? Yaitu kamu harus menjadi orang tua yang saleh. Kalau Anda menjadi orang tua yang saleh, maka anakmu akan jadi anak yang saleh. Simpelnya begitu jemaah. Kalau Anda tidak mau menjadi orang tua yang saleh, maka anak Anda tidak akan jadi anak yang saleh. Guru kencing berdiri, anak ngencingin gurunya. Udah adzan ya? Iya. Masjid dekat dari sini? Dekat. Lebih baik kalian sholat dulu di masjid. Silahkan isya. Ya, saya sudah sholat isya. Ya silahkan sholat isya yang laki-laki. Nanti kita akan lanjutkan kajian kita yang selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Nggak pakai lama Pak ya, nggak pakai L Pak. Ayo adik, sholat dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita. Kita sampaikan di pertemuan yang pertama tadi bahwa anak ini amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Jika orang tuanya bisa menjaga amanah ini dengan baik, maka itulah kebahagiaan, kenikmatan bagi mereka. Seperti apa orang tua yang bisa menjaga amanah? Adalah orang tua yang taat kepada Allah, orang tua yang taat kepada Rasulullah SAW, mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, menjauhi maksiat, kufuran, kemusyrikan, bid'ah, dijauhi semuanya. Maka kesalihan anak, kesalihan orang tua akan berpengaruh pada kesalihan anak. Berkaitan dengan apa? Baik berkaitan dengan keimanan, ketakwaan anak, dan juga berkaitan dengan dunia. Bahkan sampai dunia pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada anak itu karena kesolihan orang tuanya. Orang tuanya taat, beriman, anaknya pun taat dan beriman. Dan ditambah lagi Allah kasih rezeki kepada anaknya atas kesolihan orang tuanya. Coba lihat lagi di sini surat An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Ini perhatikan ayat ini. Ini luar biasanya ayat. Hendaknya mereka ini takut. Lihat, hendaknya mereka takut. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Allah mengatakan, "Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaknya mereka ini takut kalau kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang lemah. Berarti siapa yang dimaksud mereka ini? Orang tua. Barakallahu fiik. Hendaknya orang tua ini takut kalau kelak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah apa? Iman. Lemah ilmu syar'inya, lemah imannya. Orang tuanya takut meninggalkan anak seperti ini. Lalu Allah menyebutkan solusinya. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang tua, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Faham kalian? Faham? Banyak gak fahamnya daripada objek ketakutan itu pada siapa? Loh, objeknya anak. Jadi yang dijadikan bahan ketakutan ini anak. Anaknya
anaknya ini ditakutkan nanti jadi anak yang lemah iman. Otomatis yang takut adalah orang tua. Ditakutkan anaknya ini lemah iman. Tapi yang disuruh bertakwa dan tutur kata yang baik siapa? Loh, kok aneh? Aneh apa tidak? Tidak. Yang disuruh bertakwa dan tutur kata yang baik bukan anak, tapi yang disuruh siapa? Orang tua. Waliyattaqullah, hendaknya mereka takwa dan ucapkan tutur kata yang baik. Menunjukkan apa? Ketakwaan orang tua, kesantunan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan dan kesantunan anak. Masa orang tuanya Jawa Timur, anaknya jadi wong Solo? Kan enggak kan jamaah. Mungkin enggak? Bapak ibunya orang Surabaya, terus lahir anak wong Solo. Nggih, monggo dipun derekaken. Kan enggak kan jamaah? Iya apa tidak? Atau enggak bisa terjadi? Kok bisa? Karena yang dilihat oleh anak itu siapa? Orang tua. Itu yang pertama yang dilihat oleh anak. Apakah pengaruh kita lemah atau kuat? Kalau kita kuat, maka kekuatan itu akan bisa membendung pengaruh dari luar. Tapi kalau kita lemah, maka dia mencari pengaruh yang lain. Ya kan? Orang tua yang rajin baca Quran, rumah mereka dipenuhi oleh siapa? Hah? Malaikat. Di dalam rumahnya ada siapa? Anak. Anak kena pengaruhnya enggak? Nah, orang tuanya ngaji. Malaikat datang, di rumahnya ada siapa? Ada anaknya. Hadir di situ anaknya. Seorang anak yang disuruh bersedekah tentu akan berbeda dengan anak yang disuruh membeli rokok, jamaah. Sama apa beda? Hah? Anak yang disuruh sedekah, dia akan tumbuh menjadi anak yang apa? Ahli sedekah. Ada seorang anak laki-laki tinggal di kota Riau. Saya pernah baca ceritanya. Saya baca cerita begitu aja. Wallahu alam kebenaran, tapi ini yang jelas itu cerita di media massa. Ini anak laki satu, ditinggal wafat ayah, dia sama ibunya sampai dia dewasa, sampai dia lulus kuliah, dia bekerja. Hari itu dia pertama kali dia bekerja. Dia bilang, gaji saya yang pertama, saya semuanya akan saya kasih ke ibu saya. Akhir bulan, sebelum akhir bulan, sang ibu wafat ternyata. Sehingga sejak hari itu dia janji, setiap saya terima gaji, saya akan sisihkan untuk sedekah buat ibu saya. Sampai nih anak menikah, dan sedekahnya setiap bulan tak berhenti. Dia lebih senang beliin pendingin, artinya kulkas, pendingin yang buat air aja, pendingin gitu, lalu ditaruh di masjid-masjid. Dia senang gitu. Sehingga nanti air ditaruh, nanti orang dari luar panas minum air, dapat pahala dia di situ. Dia senang itu, beli itu. Sehingga sudah ratusan masjid yang dia sumbang. Luar biasa. Hingga suatu hari dia tinggal satu komplek. Sholat dia di situ, dia nengok kanan kiri, baru sadar, loh, saya sudah banyak ratusan masjid saya bantu.
Kenapa kok masjid saya sendiri yang dekat rumah saya nggak saya bantu? Lupa dia. Dia minta maaf kepada pengurusnya, saya minta maaf, saya lupa. Insya Allah janji bulan depan seperti biasa, ya dia akan belikan. Jemaah. Minggu berikutnya dia sholat di masjid. Setelah 1 minggu dia nengok ada kulkas di pojokan masjid. Bingung, wah saya diduluin orang ternyata. Nyesel dia, kok diduluin orang saya. Habis sholat jamaah, imam masjidnya nyamperin nih bapak, Pak terima kasih banyak atas kulkas yang Anda kirimkan kemarin. Kan saya nggak kirim. Ah jangan begitu. Iya benar saya. Sudahlah terima kasih banyak. Ditinggal sama imam. Bingung dia, siapa yang ngirim? Anak tidak beli. Sampai di rumah anaknya ngomong, ya yang ngirim, yang beli itu aku ya. Allah. Kamu yang beli? Ya, dari mana kamu duit? Kalau ayah bisa melakukan itu untuk nenek, kenapa aku tidak melakukan itu untuk ayah? Duit itu dari jajanan aku tak simpen setiap bulan, saya sisihkan, saya beli dengan itu. Dari mana anak tumbuh seperti ini jemaah? Ngelihat ayahnya seperti itu. Kalau ayah bisa melakukan itu untuk orang tua ayah, kenapa saya tidak bisa melakukan itu untuk ayah? Lihat jemaah, kesolihan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan anak. Anak yang melihat orang tuanya puasa Senin Kamis tentu akan berbeda dengan anak yang melihat orang tuanya bernyanyi dan joget jemaah. Beda. Melihat orang tuanya rajin sholat, rajin puasa akan beda sama anak yang di rumahnya nyanyi dangdutan. Anak yang melihat orang tuanya rajin sholat tentu akan berbeda dengan anak yang melihat mereka rajin menonton bola dan dengerin musik. Beda, semua akan berpengaruh. Anak gadis yang melihat mamanya berhijab tentu akan berbeda dengan anak gadis yang melihat mamanya terbuka. Pasti beda. Coba renungkan ini semua ini. Anak gadis yang melihat mamanya berakhlak mulia, tidak bergaul dengan lawan jenis, bertutur kata yang sopan, tentu akan berbeda dengan anak gadis yang melihat mamanya tidak dibatasi dengan aturan. Inilah rumus namanya tumbuh ketemu tutup. Faham kan? Orang Semarang faham, orang Jakarta nggak ngerti. Inilah jamaah, al jaza'u min jinsil amal. Ada satu lagi jamaah, apa itu? Jangan melarang sesuatu tapi Anda melakukannya. Ini ungkapan penyair sebetulnya. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan melarang sesuatu sedangkan Anda melakukannya. Dan ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, kamu lupa terhadap dirimu sendiri? Tak kasih contoh, ada beberapa contoh yang saya catat. Apakah Anda melarang anak Anda merokok, sedang Anda merokok dan menyuruh anak Anda membeli rokok? Anda ngerokok, tapi Anda marah sama anak Anda kalau Anda mencium bau rokok dari anakmu. Anda ngerokok, tapi Anda menyuruh anak Anda beli rokok. Awas kamu ngerokok nanti Naya. Awas kamu ngerokok. Loh, Anda ngerokok mas. Anda ngerokok. Ada teman dekat kita di Jakarta, ditinggal wafat sama ayahnya dari kecil. Adiknya ngerokok.
Saya larang Ustaz, tidak pernah saya didengar, karena memang saya ngerokok waktu itu Ustaz. Ketika sore-sore saya tegur terus. Sore-sore saya tegur, rupanya dia pegel, saya tegur terus, capek. Dia bilang, kalau kakak abang berhenti, saya berhenti. Muka saya kayak ditempeleng Ustaz rasanya. Hari itu saya buang rokok di kantongan Ustaz. Mulai hari itu saya gak ngerokok. Saat itu adik saya bilang, nah baru saya juga gak ngerokok. Dibuang juga adik. Masya Allah jemaah. Anda melarang anak Anda bohong, tapi Anda secara tidak langsung menyuruh anak Anda bohong. Bilang ayah nggak ada, bilang ayah nggak ada. Ya, nanti hari Sabtu ada pertemuan orang tua. Oh ya, males Anda mau datang. Anda mau main lah, mau apalah Sabtu. Bilang sama bu guru besok ya, atau guru besok, ayah ada kesibukan. Emang Anda mau ngapain ya? Gak ada sih, cuma malas aja yang mau datang. Anda ini secara tidak langsung ngajarin apa ke anak? Ngajarin bohong kamu. Dan banyak kasus-kasus seperti ini di rumah. Anda sendiri yang menciptakan kebohongan di situ. Tapi Anda melarang anak Anda, gak boleh loh, anak gak boleh bohong. Nah kan bingung di otaknya anak. Mana yang lebih kuat, ucapan apa perbuatan? Perbuatan yang dia lihat itu lebih tajam daripada yang dia dengar. Anda melarangnya berbicara keras, kasar, tapi Anda sendiri teriak-teriak kalau ngomong. Jadi Anda ini ngelarang kasar sama anak. Gak boleh ngomong begitu, kasar ngomongnya, kurang ajar itu namanya. Tapi Anda sendiri teriak-teriak kalau di rumah, kasar Anda ngomongnya. Gimana ceritanya? Anda menyuruhnya ke masjid, tapi Anda duduk santai di rumah. Saya kalau kasih training guru-guru sekolah, saya bilang kalau Anda semua nggak siap jadi guru, jangan jadi guru. Hari ini resign, keluar sekarang jadi guru kamu. Kenapa? Guru itu dalam bahasa Jawa digugu dan ditiru. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, guru pendidikan, mendidik, itu apa artinya? Membimbing, mengarahkan anak. Jadi kalau waktu sholat tiba, sekolah full day, murid diudak-udak, dikejar-kejar, disuruh-suruh semuanya untuk sholat, tetapi gurunya duduk di kantor minum teh, siram teh itu gurunya itu. Serius. Anda gak didik ini namanya. Harusnya yang duduk di depan siapa? Gurunya yang maju. Saya masih ingat, saya masih SMP dulu, rahimahullah, rahmawasi Abung sudah meninggal kayaknya ya. Udah itu aja udah sepuh beliau. Dulu saya sekolah di Sanawiyah Negeri di Kabupaten Pasuruan. Itu kalau kan dulu sekolah sampai siang, ya kan? Karena kelasnya nggak muat, bagi dua, siang sama sore. Kalau kebagian sholat sekolah sore kita, berarti kan sholat asar. Ini beliau kalau sudah menjelang asar kan istirahat bel. Itu beliau itu saya ingat sambil bawa rotan. Rotannya nggak pernah dipukulin, cuma dipegang tok. Itu keliling dari ujung sekolah sampai parkiran sepeda. Ujung sekolah sampai parkiran sepeda dimasukin satu-satu. Sampai perempuan sekolah sholat. Lagi halangan pak, bener loh halangan ya. Nggak halangan tak pentung kamu palamu. Ini kayak orang Surabaya loh ya, bukan orang Semarangan loh ya. Enggak lah pak, terus ketawa-ketawa ya, gitu aja. Satu-satu dikelilingin jemaah.
Tidak ada anak ngumpet. Saya ingat saya pernah ngumpet dulu. Saya ngumpet dulu di parkiran sepeda. Ngumpet saya di parkiran sepeda, ketahuan. Ayo, lari itu, sholat. Sudah ngumpul semua, nggak ada yang berani sholat duluan. Nunggu beliau datang. Karena masih ngubur-ngubur anak-anak. Sudah datang, udah wudhu semua, sudah Pak. Baris soft, softnya dirapikan dari soft 1 sampai soft belakang, sama rotannya. Saya masih ingat beliau. Di otak saya cuman beliau tok, Pak. Yang lain guru yang lucu-lucu aja paling kita ingat kan. Yang diingat lucunya tok, Pak. Ini yang anak ingat ini beliau. Anda tahu beliau ngajar pelajaran apa? Beliau ngajar pelajaran sejarah Rasulullah SAW. Waktu di Alia, saya sekolah Alia, ketemu beliau. Saya samperin, Pak, makasih banyak Bapak ngajarin saya sholat berjamaah. Ya, ketawa-ketawa. Ya, bisa. Ya, anak ingat, ini guru ini. Kita juga orang tua begitulah. Nyuruh anak sholat tapi ente duduk di rumah mainan game. Ayo ke masjid. Ayo cepat nongkrong aja. Ya, ini orang tua apaan? Ya anaknya semangat gak? Males. Kalaupun dia berangkat takut diomelin. Gak ada kesadaran. Ini gimana ini? Apakah ini amanah? Anda menyuruhnya berhijab, tapi Anda memakai celananya jin. Yang dipakai celananya siapa? Celananya jin. Celananya jin dienggo jamaah. Ini celananya jin dienggo. Ya anaknya tadi apa? Saya ngelihat di beberapa sekolah full day, anaknya ngikut seragam yang di sekolah full day, jilbab panjang apa. Ibunya yang nganterin apa? Celananya pakai celananya jin. Gimana ini anak? Ini sekolah bertepuk sebelah tangan. Anda membangun, di rumahnya ngerusak. Orang tuanya tidak pakai jilbab. Gak bisa. Preman jalanan bertato, terus anak pang itu loh, anak orang-orangan sawah itu ya Mak. Mukain nggak, saya samperin, Bang, kamu nggak kepengen tuh kayak anak-anak yang lain, kayak orang-orang itu lihat badannya bersih-bersih semua. Kata teman-temannya, nah lo rasain lo, katanya. Gak kepengen Mas, badanmu bersih kayak yang lain, kok kamu begini? Apa jawabannya jemaah? Iya Pak, tapi saya kepengen anak saya jangan kayak saya. Yang dilihat anak ini siapa? Ya kamu. Saya nganterin istri saya beli pakaian bayi, waktu itu masih hamil. Saya duduk di pojokan, dikasih kursi sama mbaknya. Sudah nyari sendiri itu urusan perempuan kan. Saya duduk aja. Tiba-tiba muncul laki-laki anak pang. Masuk, kaget, saya senyum. Istrinya anak pang juga. Sama. Saya ketawa, saya tahan itu. Rupanya saya diperhatiin sama yang jaga toko. Saya dipanggil Habib, Beb, kenapa Beb? Katanya. Ya kan nggak apa-apa rezeki gitu kan. Beb, kenapa Beb? Coba kamu perhatikan. Bapaknya, ibunya begini, anaknya jadi apa ya? Itu ketawa dia luar negeri, nungging itu anak-anak. Gimana ya? Yang dilihat anak itu adalah bapaknya, ibunya. Gimana? Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang populer ya, di Sahihain. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah anak itu terlahir melainkan terlahir dalam kondisi apa? Fitrah.
Fitrah itu apa? Tauhid, Islam. Fa'abawah, kedua orang tuanya. Tuh, tiba-tiba habis ngomong anak, kok ngomong siapa? Fa'abawah, maka, loh ada maka kedua orang tuanya dia. Bukan terserah dia, kamu mau apa terserah kamu, tidak. Tapi bunyinya maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan apa? Yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisani. Orang tuanya yang bikin nih anak Yahudi, yang bikin nih anak apa? Nasrani, Majusi. Anak ini mau dibentuk apa? Orang tuanya yang ngarahkan. Saya punya teman dulu, anak Makassar, sekelas sama saya. Waktu itu umur beliau 17 tahun, sudah dinikahkan sama ayahnya. Punya pesantren besar di Makassar. Nikah, dapat setahun apa 2 tahun, enggak lah. Pokoknya menikah dan sama saya sekelas 3 tahun nama. Anaknya sudah mulai gede lah. Berapa lah umurnya, lupa saya. Pulang libur suka cerita, karena dekat duduknya di sebelah-sebelahan sama anak. Dia cerita kemarin liburan, namanya orang Makassar, berarti anak orang dekat laut. Main ke laut takut sama air. Takut, dia takut. Terus ente apain? Anak gendong, anak lempar ke laut. Ada bilang, gila kamu. Loh, bagi kita biasa, Zar. Biasa. Waduh. Lihatlah. Ini orang laut. Ya bagi orang laut seperti itu apa? Biasa, biar bisa renang. Kita orang dekat laut masa nggak bisa renang? Biasa. Jadi yang bikin anaknya pinter renang, pinter menyelam, ya lingkungannya, orang tuanya yang pertama. Begitulah seterusnya jemaah. Cari apa aja? Orang tuanya. Bapaknya bengkel, setiap hari betulin mobil di rumahnya, di depan rumahnya. Anaknya ngelihat nggak? Ngerti mesin nggak anaknya? Ngerti jemaah. Begitulah logika seterusnya. Dan seterusnya lah. Itulah fitrah. Orang tua yang berpengaruh. Saya kasih contoh lagi hadis. Ini riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Pernah beliau berkata kepada ayahnya, ayahnya sahabat Abu Bakrah. Lihat nih, ayahnya sahabat mulia Abu Bakrah namanya. Anaknya Abdurrahman. Ya abati. Kalimat ya abati ini kalau bahasa kita ya ayah gitu ya. Inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Ya, ayah, setiap pagi aku mendengar ayah itu baca ini. Lihat kalimatnya, redaksinya. Setiap pagi aku mendengar ayah membaca ini. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Setiap pagi engkau baca ini ya. Tu'iduha thalathan. Lihat, engkau ulangi 3 kali. Hina tusbih, ketika pagi hari. Wa thalathan, dan engkau baca lagi 3 kali waktu sore. Kenapa ya? Faham? Artinya anak ini hafal nggak di doa? Dari mana? Dari mana? Apakah ayah nak sini nak? Dengerin ya, ayah ajarin doa pagi dan sore. Dengerin, apalin. Begitu? Begitu? Nah, ayahnya baca sendiri. Ayahnya baca sendiri. Anaknya ngapain? Anaknya punya kuping. Dengerin anaknya. Apa yang didengar oleh anak, hafal tidak? Hafal nih anak ternyata.
Sehingga dia bisa, ya engkau baca ini ya, padahal ayahnya nggak pernah ngajarin. Sini apalin Anda. Modal kuping, dengerin, hafal di memorinya dia. Disampaikan, ya engkau baca ini ya, sampai jumlahnya tahu, waktunya tahu. Lihat jemaah. Lalu apa jawaban ayah? Lihat, ini namanya al-ilmu nurun. Apa namanya? Nah, ini kalau orang Jawa ngerti. Al-ilmu nurun, bukan nurun, bukan. Itu bahasa Arab. Kalau ini al-ilmu nurun. Ini orang Betawi nggak ngerti dia, nggak paham dia. Al-ilmu nurun, ya kan? Coba lihat jawaban sang ayah sahabat mulia. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu yad'u bihinna fa ana ahabbu an astanna bi sunnatihi. Nah, aku juga dengar itu dari Rasulullah sallam, dan aku mau niru dari Rasulullah sallam. Ya. Berarti Abu Bakar juga apa? Sama. Sering dengar Nabi ditiru. Anaknya dengar ayahnya tiru. Ya. Anak Anda dengerin apa dari Anda? Ya. Dengerin apa anak Anda dari Anda? Ustaz, saya pusing Ustaz sama anak saya. Kenapa? Waduh Ustaz, kalau ngomong itu kasarnya Ustaz, saya malu. Kenapa? Berarti saya ngomongnya kasar. Jadi takut nanya nanti akhirnya. Lihat, al-ilmu nurun ya. Lihatlah, subhanallah ya. Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah kepada murid-muridnya yang tabi'in, mereka nanya, wahai Abu Hurairah, tolong ajarkan kepada kita sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah jawab apa? Kalian kalau pengen melihat sholatnya Rasulullah SAW, lihatlah Anas bin Malik. Sholatnya Anas bin Malik itu copy paste dengan sholatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Anas bin Malik tinggal di rumah Rasulullah SAW 10 tahun. Pergi ke Anas bin Malik, ya Anas, ajarin kami sholat Rasulullah SAW. Anas jawab, lihatlah Abu Hurairah. Sholatnya Abu Hurairah persis seperti sholatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Abu Hurairah nempel sama Rasulullah SAW 3 tahun. Inilah murid-muridnya. Anak kita kayak apa? Jadi anak adalah apa? Amanah. Al-ilmu nurun jemaah. Lalu apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak ini? Ini panjang, jam berapa ini? Udah jam 8 ya. Apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak ini? Coba lihat, saya ringkas aja. Surat Al-Baqarah pada ayat 132. Bunyinya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub.
Ya kan? Ya baniya, nah anakku, innallaha astafa lakumud dina, Allah sudah memilih agama ini buat kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian wafat melainkan kalian menjadi orang Islam yang beriman. Menanamkan keimanan kepada mereka. Surat Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Nah, kalau ada biji sekecil apapun, fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard, lalu biji yang sangat kecil ini ada di sebuah batu. Batu itu di langit-langit atau di bumi, ya'ti bihallahu, pasti Allah mampu untuk mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, Allah itu maha lembut dan sangat mengetahui hal yang kecil. Ngajarin anak apa? Nah, Allah itu tahu sekecil apapun. Hati-hati ya berbuat. Nah, di tanah, sehingga dimanapun anak itu berada, dia merasa apa? Dia yakin Allah mengawasi saya. Nah, hati-hati, nah, diawasi Allah. Terus ditanamkan, bukan sekali, bisa jadi 1000 kali, 10.000 kali, 20.000 kali ngomong itu kepada anak-anak. Hati-hati, nah, kita diawasi sama Allah. Nah, subhanallah. Ada cerita jemaah. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan dan didapati beberapa anak kecil yang bermain di jalanan. Ketika mereka melihat Umar radhiyallahu anhu, mereka lari ketakutan. Kecuali satu anak kecil. Dia adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari Zubair bin Awam, ibundanya Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Kedua orang tuanya dijamin surga. Ini anaknya Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin. Umar terheran melihat diri anak tersebut. Artinya kenapa dia nggak lari? Yang lain lari. Kemudian beliau bertanya kepadanya perihal dirinya yang tidak lari ketika melihatnya. Anak tersebut menjawab, saya tidak bersalah. Kenapa saya harus berlari dari engkau? Sedang jalan ini tidak sempit, sehingga aku harus meluaskannya untukmu. Ada gak anak kayak gini jemaah? Kenapa saya harus lari dari Anda? Saya gak salah kok. Sedangkan jalanan ini gak sempit, sehingga saya harus memperluas jalan ini untuk Anda. Enggak. Jalanannya luas. Ada apa? Iman. Kenapa saya takut sama orang kalau saya gak salah? Saya cuma takut sama Allah. Ditanam akidah jemaah. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, suatu hari safar, bepergian. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil. Beliau mengatakan, apakah kamu mau menjual kambingmu itu? Satu saja. Dia berkata, kambing ini bukan milik saya. Beliau berkata, katakan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya 1 ekor. Anak itu menjawab, kalau memang dia, lalu Allah di mana? Berarti anak ini apa? Kena itu tadi, Allah di mana-mana. Nah, maksudnya apa? Ilmu Allah. Allah tahu di mana kamu, dimanapun berada, Allah tahu. Nah, ilmu Allah itu di mana-mana. Ya, ilmu Allah di mana-mana. Lihatlah perasaan. Sama kisah Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Mas'ud.
Mirip seperti itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, innaka ghulamun mu'allam, kamu anak kecil yang pandai. Nah, saat itulah Abdullah bin Mas'ud setelah berapa hari tentunya masuk Islam. Dari sisi ibadah, ini saya singkat-singkat. Di ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan orang tua tadi, yaitu surat Thaha ayat 132 yang tadi sore. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu salat. Suruh anakmu salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul dia kalau dia tidak mau sholat di saat dia umur 10. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya kalau sudah umur 10. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih. Jadi kalau sebelum umur 7 disuruh, enggak. Ngapain? Ngelihat dan meniru. Menjelang adzan atau adzan, Anda rapi masjid. Anak Anda nanya enggak? Nanya kan? Mau kemana ya? Masjid. Ikut. Ya kan? Ikut sendiri dia. Dan ngelihat. Yang putri, Anda sholat sunnah. Makanya yang laki dianjurkan untuk sholat sunnah di mana? Rumah. Anda sholat sunnah. Anak Anda yang putri ngikut gak? Ya mau ngapain? Mau sholat sunnah. Tadi kan sholat wajib, ini sholat sunnah. Berarti Anda ngajarin di benak dia, oh sholat dan ada yang wajib, ada yang, oh kalau yang wajib di masjid, sunnah di sini. Gitu kan? Ini mindset dia muncul. Ikut ya ikut walaupun dia ngikut yang begitulah. Tapi itu pembelajaran positif. Ini pembelajaran. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Ahbash, anak-anak dari keturunan Habasyah mainan di masjid, mau dilarang sama Aisyah, ditahan, jangan Aisyah. Ya, jangan. Biarkan. Kalau dia tidak main di masjid, main di mana? Ya kan? Dia akan cari yang lain. Biarkan dia di masjid. Cuma diarahkan kalau waktu sholat, diarahkan. Bukan dilepas, diarahkan oleh orang tuanya. Kemudian Jabir bin Samurah bercerita. Jabir bin Samurah cerita, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula." Saya sholat bersama Rasulullah SAW, sholat yang pertama. Thumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ahu. Maksudnya sholat apa pertama? Subuh. Kemudian beliau setelah sholat subuh pergi menemui keluarganya, istrinya, dan aku pun pergi bersama beliau. Fastaqbalahu wildan. Lalu beliau ditemui anak-anak kecil di jalan. Faja'ala yamsa khaddai ahadihim wahidan. Jadi waktu pulang ada anak kecil-kecil yang nyamperin Rasulullah SAW. Satu-satu diusap pipinya sama Rasulullah. Hei anak pintar, anak cantik gitu ya. Anak ganteng gitu loh. Wa amma ana famasaha khaddi. Aku pun Jabir dipegang pipiku, diusap. Fawajadtu liyadihi bardan aw riha. Saya merasakan tangan Rasulullah SAW ini adem sekali dan baunya wangi. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Seperti seakan-akan tangan Rasulullah SAW ini habis dicemplungin di tempat minyak wangi, dicemplungin ke minyak wangi di tangannya, wangi sekali. Menunjukkan apa? Kelembutan, kasih sayang.
Inilah Rasulullah SAW jemaah. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Ini saya sebutkan hadis-hadis lagi. Rubayya binti Muawwidh, ini cewek, berkata, arsalan Nabi SAW ghadata Asyura ila qural Ansar. Rasulullah SAW mengirim utusan pagi hari tanggal 10 Muharram ke kampung-kampung penduduk Madinah. Beliau mengatakan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata shaumi. Siapa yang hari ini belum makan sama sekali, nggak makan, nggak sarapan, nggak minum, nggak apa-apa, maka hendaknya dia puasa. Wa man asbaha shaiman falyasum. Tapi kalau sudah puasa, ya lanjutkan puasanya. Qalat fakunna, lalu Rubayyi binti Muawwidh, ini perempuan, mengatakan fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Sejak saat itu kami berpuasa dan kami bikin anak-anak ini puasa juga. Wa naj'alu lahumul lu'ba minal ihni, dan kami bikinin mainan yang terbuat dari kapas. Fa'idha baka ahaduhum ala ta'am, kalau mereka menangis karena makanan, maksudnya apa? Lapar, a'taynahu dzalik, kita kasih mainan itu. Hatta yakuna indal iftar, sampai waktu maghrib. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lihat, melatih anak untuk apa? Puasa. Kita juga Ustaz melatih anak puasa sampai zuhur. Ini bukan melatih anak, ini bodohin anak ini jemaah. Nah, ada puasa sampai zuhur. Suruh puasa sampai maghrib. Kasihan. Nah, kasihan orang tua justru menjerumuskan anak. Mau bangunin subuh, gak dibangunin, kasihan. Ntar lagi sholat. Ini menjerumuskan, menempatkan kasihan bukan pada tempatnya. Gak dibangunin anaknya dengan dalih kasihan. Gak disuruh puasa sampai maghrib dengan dalih kasihan, masih kecil nanti kurus. Ini menjerumuskan banget ini orang tua seperti ini. Orang tua dablek. Bahasa saya dablek ya, Pak. Terakhir ya, saya bacakan beberapa ungkapan para ulama ya. Al-Imam Suyuti berkata, mengajarkan anak Al-Quran termasuk pilar Islam, sehingga mereka tumbuh di atas fitrahnya tauhid. Cahaya Al-Quran akan ada di hati mereka sebelum hawa nafsu, lihat, sebelum hawa nafsu menguasainya dan sebelum gelapnya kemaksiatan menyelimuti hatinya. Zaman now, anak dikasih handphone, dijauhkan dari Quran, sehingga yang masuk di hati anak apa? Gelapnya maksiat. Tidak dikasih Quran. Kenapa? Karena bapak ibu ora iso ngaji. Jembotan nggak ngerti itu. Apaan? Anas bin Malik berkata, jika dia menyelesaikan Al-Quran, khataman, dia mengumpulkan keluarganya dan anaknya serta mendoakan mereka. Syukuran itu ada, syukuran khataman. Tapi buat siapa? Buat keluarga aja. Jangan tangga-tangga semua panggil. Nggak perlu, keluarga aja panggil. Makan onta. Seorang tabi'in bernama Dhahhak bin Muzahim mengajari anak-anak kecil di masjid. Mereka berjumlah 3.000 anak. Allahu Akbar.
Jika ingin mengawasi dan melihat kondisi mereka, beliau mengendarai keledai. Dan beliau tidak mengambil upah atas pekerjaannya ini. Bisa berkah. Ini ngajar 10 iji ora iso, ngajar 10 enggak kelar-kelar. 3.000 berkah mereka. Kenapa? Ikhlasnya yang mahal. Imam Malik mempunyai anak perempuan yang telah menghafal kitab Muwatta yang ditulis oleh ayahnya sendiri. Setiap kali murid bapaknya akan setor hafalan, dia berdiri di balik pintu sambil mendengarkan hafalannya. Jika mendapat kesalahan, dia mengetuk pintunya. Luar biasa. Inilah tentang mendidik anak dan kisah-kisah di balik itu secara ringkas. Ya, semoga Allah jadikan kita semua menjadi orang tua yang bisa mengemban amanah dengan baik. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waduh, serem saya ngeliatnya. Waduh, ini kayak daftar apa, tagihan toko ini jam. Sampai subuh ya. Bagaimana kalau apa ini? Nulis yang genah menulis jamaah. Bagaimana kalau sebaliknya, orang tua kita belum menjalankan sunnah? Kewajiban kita sudah mendoakan dan selalu mengingatkan agar kedua orang tua mau menjalankan sunnah. Di sisi lain, orang tua anak dalam kondisi ibu sudah sakit stroke. Kewajiban Anda menasehati. Yang kedua, tunjukkan dengan sikap dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, doakan. Yang keempat, jangan putus. Tunjukkan, nasihati pelan-pelan. Dengerin ceramah-ceramah. Ini Bu, ada ceramah bagus deh Bu, coba dengerin. Kan banyak setumpuk di YouTube kan ustaz-ustaz kita. Dengerin Bu, dengerin dia. Kemudian tunjukkan dengan sikap perilaku Anda. Doakan, jangan putus asa. Bagaimana cara menyikapi suami yang mudah marah, emosional? Ya. Marah itu dari api neraka. Maka balaslah api itu dengan air. Sing waras ya. Lek wong edan ora dibalas apa? Wong edan ora dibalas edan. Orang gila jangan dibalas gila. Orang marah emosional tinggi berarti dia lagi tidak stabil. Anda yang stabil. Maksudnya apa? Kalau suami Anda marah-marah, dibalas dengan apa? Diam, jangan dibalas. Tapi dia yang salah Ustadz. Yalah, kalau Anda balas berarti memicu api tambah gede. Diemin aja, walaupun dia yang salah, tapi dia marah-marah, diemin aja, diemin, senyumin yang manis, kasih teh atau kopi yang kesukaan dia, kasih hidangan-hidangan kue, suruh dia mandi, ya kan? Hilang. Ah masa, lo aku laki-laki kok. Kan gitu kan? Apalagi kamu pijitin, wah hilang terus. Hilang Bu. Tapi kalau Anda balas dengan omelan, api dibalas dengan api. Rame. Ya, biarkan burung berkicau. Saya bukan burung. Bagaimana menasihati orang yang sholatnya
kurang karena pada waktu imam sudah sujud taunya dapat rokaatnya. Apa maksudnya? Ya kalau Anda melihat di sebelah Anda sholatnya kurang rokaat, ya tegur, Mas, kamu kurang 1 rokaat. Tadi kamu sholat 2 atau 3, kurang 1, Mas. Oh iya, tambahin, Mas. Ingetin. Ternyata dia nggak mau nambah, ya urusannya dialah. Yang penting Anda sudah mengingatkan. Bagaimana ini tulisannya terlalu keren. Bagaimana di Raruh Mas, nggak tahu Mas apa ya. Bagaimana jika orang tua hanya menyerahkan pendidikan ke sekolah tanpa ikut mendidik? Bener ente nggak ikut mendidik? Loh, yang mengarahkan dia dari kecil bisa tumbuh sadar belajar agama siapa? Ya orang tuanya lah. Mau ngomong kayak begini, nggak pede begini. Dia dari kecil Anda arahkan cinta dengan Quran, cinta dengan pendidikan agama. Anda sekolahkan di TK yang Islam, Anda sekolahkan di SD Islam, Anda ajarin din, Anda ajak ke masjid sampai dia lulus SMP, Anda dorong masuk pesantren. Di pesantren pun Anda terus nasihati, ya kan? Anda kirimin jajanan, Anda motivasi, telepon, belajar seterusnya. Apa ini bukan jerih payah? Ini bukan keringat ini darah itu jamaah. Ini jerih payah yang luar biasa itu. Pahala besar. Saya membina anak asuh yatim dan duafa. Apakah kedudukan anak asuh dan anak kampung? Anak kampung. Oh anak kandung, anak kandung. Ya mirip bedene kaya P, Mas. Anak kandung ya. Ya kan beda D sama P kan jadi kampung. Berbeda. Ya tentu berbeda. Ya, sangat berbeda. Dan berbeda jauh. Kalau anak asuh atau anak yatim dan duafa tinggal di dalam rumah Anda, itu malah menimbulkan dosa buat Anda. Kenapa? Karena mereka bukan mahram bagi orang yang di rumah Anda. Kok bisa dia tinggal di dalam rumah Anda? Ya, dia bukan mahram. Berarti Anda berdosa terus nanti istri Anda atau Anda jika dia perempuan. Lalu apa solusinya? Biarkan mereka tinggal sama orang tuanya. Dan dampaknya kalau tinggal di rumah Anda, berarti Anda menjauhkan dia dari kedua orang tuanya. Berarti Anda menghalangi anak-anak ini untuk berbakti sama orang tuanya. Dia yatim Ustaz, dia kan punya ibu. Ya, kalau enggak, ya piara ibunya sekalian. Ya kan? Piara ibunya sekalian. Ya, bukan jadi mahram, lebih dari mahram. Nggak bisa jadi mahram. Ya, jadi apa? Tahu nanti yang di atas ngamuk. Jadi jangan halangi dia untuk berbuat baik. Jangan halangi dia untuk berbakti sama orang tuanya. Biarkan dia tinggal sama orang tuanya. Anda biayai hidupnya. Ya. Tapi miskin banget Ustaz. Ya makanya Anda biayai. Kesian rumahnya Ustaz. Bongkar rumahnya, bangun. Saya tahu jemaah, ada beberapa orang yang membangun rumah-rumah ini. Bahkan ditempatkan di komplek perumahan. Ditaruh, udah tinggal aja kamu di situ sampai ibumu wafat, sampai kamu gede, sampai kamu menikah, tinggalin seterusnya selamanya. Ada aja Mas, saya tahu beberapa orang begitu. Ya, ini luar biasa ini, nyumbangnya dia diborong semua tuh pahalanya sama dia. Bagaimana caranya mendidik anak apa ini?
yang nakal dan dikasih dan membantah dan berani. Ya, itu tadi yang saya katakan. Jadi kalau anaknya bantah, nakal, ya koreksilah diri Anda. Itu tadi kan, buah jatuh bukan di rumah tetangga. Koreksi diri Anda dulu sebelum mengoreksi siapa? Anak. Bisa jadi itu Anda yang salah. Bisa jadi itu maksiat kamu, sehingga itu berpengaruh sama anak. Koreksilah, jangan mulu-mulu anak disalahkan. Padahal yang salah diri Anda sendiri. Ya kan? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut yang jauh kelihatan. Padahal dia ini udah gajahan ini jamaah. Ya, koreksilah diri Anda. Barangkali kesalahan anak, nakalnya anak, bandelnya anak, itu dari mana? Diri Anda. Koreksilah. Inilah paling baik, dan ini petunjuk para ulama salaf kita dulu. Innila a'sil ilah fa'ara athara dzalika fi khuluqi dabati. Saya bermaksiat kepada Allah. Dampaknya binatang ternak saya nggak nurut sama saya. Jadi saya yang maksiat. Ternak saya nggak nurut sama saya. Inilah yang luar biasa. Anak itu ngelihat perubahan pada orang tuanya, sehingga dia pasti malu itu. Dia akan meniru, ikut. Bagaimana menghadapi anak yang dari kecil belum mengenal ilmu agama, sedangkan kami juga baru belajar ilmu agama setelah SMA. Sekarang kami sulit mengajak anak kami untuk ikut kajian. Jangan putus asa. Mungkin dulu Anda juga baru aja kenal-kenal pengajian, sedangkan anak Anda juga sudah besar-besar. Ya. Teruslah berdoa dan terus ajak anak. Kalau saya mengatakan hal seperti ini harus kita bagi menjadi dua pilar. Satu berkaitan yang wajib yang nggak bisa ditunda-tunda. Yang kedua berkaitan dengan perkara yang mustahabbat, yang sunnah-sunnah. Wajib seperti sholat, berjilbab syar'i, ini wajib, tidak bisa ditunda. Anak Anda sekarang sudah kuliah, disuruh jilbab nggak mau. Oh, nggak ada. Nggak ada cerita sabar aja deh, nanti dia sadar sendiri. Oh, nggak ada jamaah. Nggak ada. Pakai jilbab wajib, kalau nggak masuk neraka. Titik. Dulu ayahmu, mamamu juga nggak ngerti. Sekarang alhamdulillah udah paham. Kamu yang sekarang di SMA, yang perguruan tinggi, masih pakai celananya siapa? Jin. Sudah buang tuh celananya si jin. Ya. Keluar harus pakai jilbab. Ini mama sudah beliin bajunya, sudah beliin jilbabnya, ada di lemarimu, dan semua baju yang kamu pakai kemarin sudah hilang dari lemari kamu ya. Lakukan itu, Bu. Ekstrim Ustaz, enggak kan, enggak bentak-bentak mamanya. Nah, pakai jilbab yang syar'i ya. Enggak mau. Ya udah. Silahkan nak ya. Buka lemari enggak ada semua bajunya. Loh, mana bajuku kemarin? Enggak ada. Kemana? Diambil. Diambil siapa? Wewe Gombel. Mana? Itu bajumu yang baru. Enggak mau kayak nenek-nenek, begini-begini. Ya terserah. Kalau kamu enggak make, ya berarti kamu enggak bisa keluar. Milih mana? Ngambek. Ya begitulah perempuan. Kalau perempuan nggak ngambek, nggak afdol. Kalau nggak ngambek, nanti nggak, kalau nggak ngambek malah bisulen. Kalau ngambek nggak bisulen dia. Dibiarin aja. Berapa lama nggak ngambek? Berapa lama dia ngambek? Sehari, 2 hari. Nggak mau makan Ustaz. Bohong, pret, nggak mau makan. Ntar juga ke dapur makan sendiri. Tegas. Ya, ini bukan keras, ini tegas. Karena ini wajib yang tidak bisa ditunda, nggak bisa ditawar. Sholat, harus sholat.
harus sholat, harus bangunin. Kalau enggak, basahin tangan Anda, usap mukanya dengan air, sholat. Dulu kita masih kecil-kecil, abah kita sudah bangun, sudah, padahal kita masih tiduran. Kata umi kita, cepat bangun, abimu kesini runyam. Abimu masuk kamar runyam lo ya. Ya, udah duduk kita jamaah. Sebelum abi masuk kamar, keberang-keberang pintu, bang, itu sudah diteriakin dari jauh, sudah bangun sudah kita. Ada perkara yang itu zaman dulu ya, tegasnya, kerasnya orang dulu manfaat. Ya kan? Sekarang inilah perkara yang wajib, Anda tidak bisa. Seperti pakai jilbab, sholat, kebiasaan dengerin musik, buang, harus. Tidak bisa. Pokoknya yang haram harus ditinggalkan, yang wajib harus dikerjakan. Kalau yang lainnya ya udah bertahap lah, pelan-pelan. Dia nggak mau datang ke majelis taklim, ya pelan-pelan. Dengerin di rumah aja. Wallahu a'lam. Saya mempunyai balita, alhamdulillah aktif. Jika anak saya melakukan kesalahan, misal tidak sengaja menumpahkan air, suami saya langsung marah, menasehati, tapi dengan marah-marah. Ya tidak pasrah. Ya, dulu kita masih muda-muda ya begitu. Sekarang yang tambah muda juga baru tahu gitu loh jamaah ya. Nggak paham ya, alhamdulillah. Jadi emosi Anda tidak akan melahirkan manfaat apapun. Justru emosi akan melahirkan apa? Keburukan. Ya. Anak kecil menumpahkan, ya wajar, namanya aja anak kecil. Ya. Anak kecil berantakan, ya wajar. Kalau gede berantakan tak wajar. Ya. Anak kecil nangis, ya wajar anak kecil nangis. Kalau gede nangis, nah wajar. Anak kecil ngompol, wajar. Kalau bapak nih ngompol, dan wajar. Ya begitu lah, wajar. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, di bawah 5 tahun, wajar. Numpahin ini tembok Anda dicoret-coret Anda, ya namanya anak. Diajak duduk, diajak ngomong baik-baik, ayo naruh kelas yang bagus, yang pintar ya. Oh iya ya. Tapi kalau Anda omelin, dia akan lebih kasar dari Anda. Jika warisan tidak sengaja dibagi, ini urusan fulus. Ustadz izinkan saya bertanya, dari tadi sudah diizinin nanya. Apabila ada orang tua yang mempunyai anak yang meninggal sewaktu lahir, apa betul anaknya di akhirat bisa menolong kedua orang tuanya? Iya benar, hadisnya sahih. Tapi terus jangan berarti tenang aja bro, anak saya bantu nanti di akhirat. Wah ya kurang ajar nih. Bagaimana dengan orang tua yang sudah mengenal sunnah, menyekolahkan anak ke sekolah yang bukan sunnah? Wayaja, berarti dia belum kenal sunnah. Belajar lagi orang tuanya. Bagaimana dengan apabila ada kasus bahwa ada orang tua yang lemah imannya tapi memiliki anak yang saleh? Alhamdulillah, anak yang membantu orang tuanya. Ya, anaknya saleh, dia belajar, dia mengenal teman yang saleh sehingga mendapatkan kesalehan dari teman, belajar sehingga anaknya bisa menyelamatkan orang tua, membantu orang tuanya. Ini banyak, alhamdulillah. Ya, berarti orang tuanya dapat bagian tidak? Nah, kalau orang tuanya tidak mendukung sama sekali, ya orang tuanya nggak dapat jatah sama sekali. Kalau Nabi Nuh yang mulia akhlaknya mempunyai anak yang tidak taat kepada Allah, apakah ini dikarenakan dengan ibunya yang tidak takwa? Kalau ibunya tidak dicerisahkan, yang kita sebutkan kesolihan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan anak. Ini dalam kacamata siapa? Kacamata siapa semua? Manusia, kita yang memandang dari dalil, hadis.
Artinya apa? Inilah kaidah utamanya. Tetapi bisa jadi Allah menentukan takdir yang berbeda. Yang jelas orang tua sudah apa? Berusaha sekuat tenaga sampai orang tuanya wafat. Terkadang anaknya soleh setelah orang tuanya wafat. Ada? Orang tuanya wafat baru anaknya taubat. Ada jemaah. Jadi jangan putus asa sebagai orang tua. Ya, jangan putus asa. Kalaupun terjadi, ya berarti itu takdir Allah. Tetapi kaedahnya adalah kesolihan orang tua akan berpengaruh pada kesolihan anak. Kucing itu termasuk amanah atau bukan? Nanya aneh takut. Doa khusus untuk anak yang susah dinasehati, tidak ada doa khusus. Ya, doa aja kepada Allah, dan itu tadi, koreksilah diri siapa? Orang tuanya. Ya. Anda doa tapi Anda sendiri tidak merubah, berarti bertepuk sebelah tangan. Bagaimana memberi ajaran tauhid pada anak balita? Melihat dan mendengar. Melihat orang tua, mendengar orang tua bertutur kata yang baik. Alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Terima kasih sama orang. Berdoa. Ini kan ngajarin tauhid semuanya itu. Ya. Sesuai dengan umurnya anak. Bagaimana menyikapi anak yang susah dibilangin, ini sudah terjawab. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang memutus silaturahmi terhadap anaknya? Anda yang ngalah. Anda harus berprasangka baik. Mungkin ini adalah proses puber orang tuamu kali. Orang tuamu puber lagi. Orang semakin tua kadang semakin bersikap apa? Aneh. Anda yang datang. Kalau dia kecewa sama Anda, ya minta maaf. Loh, saya nggak salah apa-apa kok Ustaz. Nggak apa-apa, minta maaf aja. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah itu menambah kemuliaan kepada seorang hamba, melainkan karena sifat maafnya dia. Jadi mudah memaafkan, ya, dan mudah minta maaf. Minta maaf Anda sama orang tua. Mungkin Anda salah tapi Anda nggak ngerasa, sehingga orang tua Anda itu kecewa. Ya, minta maaf aja sudah. Dan terus Anda berbuat baik, kirimin, bawain apa yang dia suka, tahabu. Terus orang tua pasti akan luluh jemaah. Ya, jangan malah Anda lawan. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Durhaka Anda. Apapun yang terjadi, anggap orang tua Anda yang salah. Apapun yang terjadi, dia tetap orang tuamu. Asma putra Abu Bakar Siddiq ketika dikunjungi oleh ibunya yang masih musyrik, Rasulullah SAW menyuruh Asma untuk menemui ibunya. Wahai Asma, temui ibumu. Temui ibumu, bantu ibumu apa yang dia butuhkan, padahal syirik. Ummu Habibah, saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Tapi Abu Sufyan main ke rumah Ummu Habibah, yang notabene adalah rumahnya Rasulullah SAW. Dibukain sama Ummu Habibah, disuruh duduk di rumah Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Sufyan mau duduk di kasurnya Rasulullah SAW, tidak dikasih sama Ummu Habibah. Tidak, ini kasur khusus Rasulullah SAW. Tapi diterima ke dalam rumahnya. Lihatlah, padahal ayahnya saat itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Jadi anggap orang tua Anda yang salah, anggap orang tua Anda begini dan begitu, tetap dia sebagai orang tua Anda. Lihatlah ayat Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua Anda menyuruh Anda berbuat maksiat, jangan ditaati. Lihat, jangan ditaati. Lalu Allah bilang apa? Wa sahibhuma, kamu tetap berbuat baik.
Nyuruh berbuat syirik, kamu disuruh syirik, kamu disuruh maksiat, jangan ditaati, tapi tetap kamu wajib berbuat baik sama ayahmu, ibumu. Lihatlah jemaah, luar biasa. Allah tidak mengatakan apa? Tinggalkan orang tuamu yang menyuruh berbuat syirik, tinggalkan orang tuamu yang menyuruh kamu berbuat maksiat. Tidak. Tapi justru Allah mengatakan berbuat baiklah kamu sama orang tuamu yang menyuruh kamu berbuat syirik. Luar biasa ini Islam jemaah. Kalau secara urutan yang wajib mendidik anak dalam keluarga, yang pertama adalah ayah. Kalau suami sudah meninggal dunia, semuanya berkewajiban. Suami yang ini punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Jangan sampai nanti pertanyaan ini, tuh kata Ustadz kamu, jadi saya enggak gitu. Enggak. Dua-duanya punya kewajiban. Kalau suaminya meninggal, ya kemuliaan, pahala bisa Anda ambil semua. Kemuliaan yang besar itu. Bagaimana jika anaknya lebih soleh daripada orang tuanya? Bagaimana? Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana kiat menjadi ayah sekaligus suami yang soleh, sedang saya sibuk mencari. Tadi sudah kita bahas pengajian di mana? Di masjid itu. Dan pengajian di hari ini juga sebetulnya bahas apa? Kiat menjadi anak orang tua yang soleh agar anaknya soleh. Nanya lagi kita pengajian dari tadi, ente nanya. Tapi nggak apalah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah habis pertanyaannya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan pada diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.